petani, selamat bergabung bersama kami di podcast Ngoktan, Ngobrol Pertanian Tanpa Batas. Di episode kali ini, Mintan ditemani oleh Bapak Insinyur Haji Yayan Agustian MSI, selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, kali ini tentunya kita ditemani oleh secangkir kopi dan juga segelas matcha. Kita ulik sedikit nih Pak, untuk kopi dan matcha di Kabupaten Bandung, apa saja sih raihan prestasi yang diraih di Kabupaten Bandung dari kopi dan teh? Nah, boleh dijelaskan? Baik, saya jelaskan bahwa kopi dari Kabupaten Bandung ini adalah kopi terbaik dan termahal di dunia. Ini dibuktikan dengan raihan prestasi di Atlanta, USA tahun 2016, meraih ada 9 varietas kopi kita yang menjuarai di sana. Nah, terus kalau kita boleh tahu sedikit nih Pak, perkebunan kopi dan teh di Kabupaten Bandung ada di daerah mana saja nih Pak? Baik, di Kabupaten Bandung terdapat 24 kecamatan yang menghasilkan varian kopi yang jenis Arabica. Semuanya memiliki rasa dan karakteristik yang unik dan enak. Dari raihan prestasi yang tadi sangat gemilang ya Pak ya, tentunya banyak pihak yang terlibat, mulai dari petani, pelaku usaha, dan pastinya dukungan dari Dinas Pertanian. Nah, dari usaha dan pelayanan tersebut tentunya nyambung banget nih Pak sama tema utama kita hari ini, yaitu Core Value ASN Berakhlak. Boleh dijelaskan sedikit Pak, nilai dasar Core Value ASN Berakhlak ini kenapa menjadi sangat penting bagi ASN saat ini? Ya, bagi kami selaku ASN Dinas Pertanian, bahwa Core Value Berakhlak adalah bukan sebagai core value, namun sebagai slogan yang juga ini mencerminkan karakter kami di Dinas Pertanian. Jadi bahwa core value ini berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyalitas, adaptif dan kolaboratif, yang menjadikan bahwa ini perilaku yang harus kita terapkan di Dinas Pertanian. Nah, dari 7 nilai yang tadi Bapak sebutkan, hari ini kita fokus pada nilai berorientasi pelayanan. Menurut Bapak, apa makna berorientasi pelayanan bagi seorang ASN? Apalagi kalau dikaitkan dengan peran kita sebagai pelayan publik. Ya, peran kita sebagai pelayanan adalah bukan lagi kita berorientasi asal kita masuk kerja, tapi harus bagaimana kita bekerja memuaskan masyarakat, dalam hal ini petani gitu kan. Jadi ini adalah sebuah tantangan bagaimana kita Dinas Pertanian memberikan pelayanan kepada petani, baik dari segi prasarana, kebutuhan infrastruktur pertanian, kemudian juga hal lain yang menyangkut inti kita adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, dan akhirnya adalah berorientasi pasar. Tentunya berorientasi pelayanan ini masih berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan petani ya Pak ya? Betul. Nah, kalau kita bicara berbasis pelayanan nih Pak, menurut Bapak apa perbedaan ASN yang hanya memberikan pelayanan dengan ASN yang benar-benar berorientasi atau berbasis pelayanan gitu? Ya tadi membedakannya adalah bahwa kalau hanya sebagai ASN biasa itu mungkin hanya datang, mengisi absen, pulang gitu kan. Tapi dengan Core Value ASN Berakhlak itu bagaimana kita datang ke kantor, memberikan sebuah aktivitas inovasi, kemudian pelayanan bagi masyarakat, dan intinya adalah ujungnya bagaimana setiap harinya, setiap kerjanya adalah bermanfaat bagi petani dan masyarakat. Nah, cukup detail ya Pak untuk ciri-ciri ASN yang mempunyai nilai berorientasi pelayanan. Nah, bisa diceritakan Pak contoh konkret dari penerapan nilai berorientasi pelayanan di lingkungan kerja Dinas Pertanian? Ya, contoh konkret di pelayanan kepada masyarakat artinya ketika ada pengaduan dari petani yang bisa melalui Instagram atau medsos kita yang lain, kita merespon dan menindaklanjutinya dengan kunjungan ke lapangan. Misalnya contoh,
ketika ada pengaduan dari petani, ada alsintan ataupun traktor yang rusak, kita respon. Kurang dari 1 hari, dalam beberapa jam kemudian kita langsung turun dan memberikan pelayanan untuk memperbaiki alsintan tersebut. Nah, selain dari alsintan, Pak, ada aspek lain nggak dari untuk berorientasi pelayanan itu sendiri di lingkungan Dinas Pertanian? Ya, selain dari alsintan, komoditi lain bisa saja misalkan terkait dengan hama penyakit tanaman ya. Ketika ada serangan hama penyakit, untuk menghindari serangan yang lebih besar, kita turunkan petugas PUPT untuk menghentikan serangan yang semakin meluas. Untuk Dinas Pertanian juga menangani terkait hewan ternak ya, Pak? Iya, betul. Nah, boleh dijelaskan untuk berorientasi pelayanan terhadap hewan ternaknya? Ya. Untuk orientasi hewan ternak, kita ada program namanya Jessica, ada juga Posterling ya. Ini sebuah inovasi di mana para petugas turun langsung ketika ada pengaduan maupun pelayanan rutin jika dibutuhkan untuk pengecekan kesehatan hewan, kemudian juga ada sterilisasi hewan kesayangan seperti kucing dan sebagainya untuk pencegahan rabies dan lain-lain, sehingga ini mencerminkan bahwa Dinas Pertanian responsif dan jemput bola untuk pelayanan terhadap kesehatan hewan. Tadi Bapak sempat menyebutkan untuk Posterling ya Pak ya, bisa dijelaskan apa kepanjangan Posterling, terus bagaimana masyarakat supaya bisa mengakses dari pelayanan Posterling itu? Ya, Posterling ini sebuah inovasi dari Dinas Pertanian dan alhamdulillah masuk dalam top 40 Kemenpan RB. Jadi sebuah inovasi di tingkat nasional, bahwa inovasinya berupa pos ternak hewan keliling. Artinya para petugas datang menjemput bola jika ada informasi maupun juga pelayanan aktif untuk mengecek terhadap kesehatan hewan. Jangkauannya ini seluruh kecamatan dan ini juga diapresiasi oleh baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi sebagai sebuah inovasi yang pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, dari prestasi Posterling sendiri yang begitu banyak Pak, sudah berjalan berapa lama kalau boleh tahu untuk Posterling? Kita turunkan Posterling itu di tahun 2021 ya, 2021, dan ini juga prosesnya tidak semudah itu karena harus diuji coba dulu di lapangan dan ternyata mendapat respon. Ketika kita lombakan di tingkat provinsi Jawa Barat juara 1, dan ketika di tingkat nasional alhamdulillah masuk 40 besar tingkat nasional sebagai sebuah inovasi yang sangat membanggakan bagi kita semua. Jadi dari prestasi yang disebutkan tadi serta prosesnya ya Pak yang begitu panjang, nah apa ada persyaratan khusus untuk masyarakat bisa menikmati pelayanan Posterling? Ya. Posterling ini bisa kita mudah akses, ada telepon yang bisa diakses baik itu medsos instan maupun telepon khusus yang kita berikan kepada umum masyarakat, sehingga jika ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan pencegahan penyakit maupun pemeliharaan rutin hewan dapat mengakses kepada nomor telepon tersebut. Baik, terima kasih Bapak, infonya sangat bermanfaat sekali. Lalu kan tadi sempat saya mendengar kalau Posterling itu jemput bola ya Pak. Betul. Nah, dari jemput bola itu apakah ada tantangan dari petugas dalam berorientasi pelayanan sendiri itu? Ya, betul. Tantangannya sangat beragam. Iya. Pertama, medan yang sulit karena beberapa ternak mungkin di daerah-daerah di pedesaan yang mungkin juga terpencil, curam dan sebagainya. Tapi itu merupakan sebuah kenikmatan tersendiri bagi petugas melayani dengan senang hati, mengecek ternak sapi, domba dan ayam gitu, yang untuk pencegahan penyakit. Kemudian juga keterbatasan kami para petugas sehingga mungkin tidak bisa setiap hari gitu. Mungkin kita lakukan hanya hari Rabu dan Jumat. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak apa sih indikator bahwa nilai berorientasi pelayanan ini bisa memuaskan masyarakat gitu? Apa aja dari pengukuran penilaiannya gitu? Ya, baik indikator bahwa masyarakat itu puas itu pertama
bahwa output yang kita berikan, misalnya ternak yang kita berikan pelayanan sudah diberikan vaksinasi, sudah diberikan vitamin, terbebas dari penyakit yang menyerang. Kemudian kita lihat bahwa petani terlihat senyum ya, atau peternak senyum bahwa ternaknya sudah mendapatkan pelayanan yang kita berikan. Dari kecepatan pelayanan juga bisa ya Pak ya? Betul. Jika dirangkum dalam 1 atau 2 kalimat nih Pak, apa pesan Bapak kepada ASN muda atau misalnya CPNS yang baru bergabung untuk dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak? Ya, yang pesan yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang dengan semakin modern, jadi ASN dituntut untuk inovatif, cepat, ramah, gitu kan, responsif, dan yang paling penting adalah bagaimana ASN harus akuntabel dalam setiap pelayanannya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan insight yang sangat berharga di episode kali ini. Semoga kita bisa ketemu di episode lainnya ya Pak.